Start action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SD Negeri Sukorejo 1, yang saya hormati teman-teman Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri Sukorejo 1. Kali ini saya akan mendiseminasikan modul 1.4 budaya positif. Tujuan diseminasi budaya positif di sekolah yaitu yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua yaitu melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga yaitu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Budaya positif ada 6, yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, yaitu restitusi dengan 5 posisi kontrol. Yang keenam, yaitu restitusi segitiga restitusi. Nah, sekarang kita akan bermain melakukan perubahan paradigma. Kegiatan yaitu kepalan tangan, ada A dan B, teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Mari kita mempraktekkannya, ya. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nanti apa yang akan terjadi? Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mari kita coba praktekkan. Tuliskan selembar kertas apa yang sangat berharga di jenengan. Monggo. Tuliskan selembar kertas. Ya. Sesuatu itu belum tentu benda. Sesuatu. Boleh. Sudah? Sekarang yang memegang kertas salah satu di antara berdua, Bu Dewi dengan Bu Ari mencoba. Nanti salah satu siapa yang memegang dan siapa yang akan merayu, menghardik, pokoknya pengen itu dibuka. Yang satunya memegang dengan erat. Memegang dengan erat. Dan yang satunya merayu. Sekarang kita akan mempraktekkan. Kita praktek coba Bu Herni. Bu Herni ya sebagai perayu. Bu Sulis. Oke, siap, yuk. Mulai. Bu Sulis, tolong ya. Ini apa? Sulis genggam. Boleh tahu ya? Ayolah Bu Sulis kan baik hati dan tidak sombong. Ayo Bu Sulis. Ayo dah wes gajiku yang bulan depan tak kasih.
gaji berapa persen gitu. Ayolah Bu Sulis, nanti tak kenalin sama itu saudara-saudaraku yang masih jomblo. Ayo. Ayolah Bu Sulis, baik. Ayo cantik kan? Ayo. Ayolah Bu Sulis. Benar kan? Ayolah lemas. Ayolah Bu Sulis. Kamu gitu amat sih sama temannya. Ayo. Ini gimana ini nggak boleh. Mungkin privasi. Baik, sekarang yang di Bu Sulis dan Bu Herni tidak boleh. Sekarang kita mencoba yang boleh. Kita coba yang boleh, tapi bolehnya orang langsung boleh, tetapi nanti sampai dirayu dengan sekiranya jenengan mau memberikan. Kira-kira Bu Ari dengan Bu Dewi. Bu Dewi sebagai pelapor. Bukan. Oke. Bu Ari yang merayu. Bu Demi cantik. Bu Demi sedang pegang apa ya? Wah, sesuatu. Pasti itu isinya luar biasa. Secantik Bu Demi. Kira-kira Bu Ari ingin lihat, boleh apa enggak? Lihat saja, enggak usah megang, tapi lihat saja. Saya doakan ya, nanti Bu Demi cepat punya adik baru. Ya, pasti boleh ya. Nanti kalau punya adik baru, kita ajak jalan-jalan bersama. Oh iya, ya. Coba lihat dulu, saya nggak megang nggak apa-apa. Yang penting saya melihat. Wah, Bu Demi cantik deh. Siap. Ini rahasia kita berdua. Oh iya, iya, iya. Apa ya kira-kira ya? Oh iya, iya. Oh iya, iya, iya. Terima kasih. Bu Demi memang cantik deh. Nah, nanti Bu Demi didoakan sama Bu Ari. Semoga cepat punya dedek baru lagi. Iya, amin. Cewek ya Bu Demi ya. Iya. Begitu ya. Terima kasih. Kita sudah mendapatkan dua. Yang pertama adalah tidak boleh. Nah, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Yang ditanya dulu Bu Sulis, apakah membuka? Tidak. Kenapa? Apa alasan Bu Sulis tidak mau? Karena yang ada di dalam tulisan saya ini kepala ini rahasia, jadi tidak boleh diketahui oleh siapapun. Iya. Terima kasih. Nah, apakah Anda menutup kepalan Anda? Nah, karena menutup, karena rahasia sangat berharga. Dan seandainya menutup dan membuka seperti Bu Demi, siapakah yang memegang kendali? Apakah yang merayu ataukah yang memegang kertas tersebut? Pengendalinya tadi dari Bu Demi dan Bu Ari, pengendalinya adalah Bu Ari. Dikarenakan lama-kelamaan Bu Demi pun juga terbujuk layarnya. Kalau seandainya pengendalinya Bu Ari, tetapi kalau memang dari diri Bu Demi itu tidak mau, apakah mau? Apakah bisa membuka kalau bukan dari dalam dirinya Bu Demi sendiri? Apakah pemegang kendalinya Bu Demi ataukah Bu Ari? Cobi Pak Aris. Siapakah yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan? Bu Demi. Bu Demi. Kenapa Pak? Karena Bu Demi dengan bujuk rayuannya Bu Ari, Bu Demi mau membuka dengan beberapa pertimbangannya Bu Demi.
terima kasih Pak Aris, karena apa? Ya memang benar, yang memegang kendali adalah diri kita sendiri, mau membuka atau tidak. Nah, di sini disiplin positif itu memiliki teori kontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan. Apakah kita mau membuka atau tidak, itu semua punya tujuan masing-masing. Kalau Bu Suli seperti tadi, itu tidak memiliki punya tujuan untuk tidak ingin orang lain tahu dan tidak boleh orang lain mendapatkan apa yang dia miliki, apa yang dia kendalikan, apa yang dia genggam. Nah, di sini ada beberapa bagan. Di sini sudah terdiri beberapa bagan makna disiplin kontrol diri dengan menggali potensi kita. Ini nanti kita bahas satu persatu, nggih. Kita awali dulu dengan makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa serta suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam adalah kreatif, seperti yang biasa kita semboyankan. Sekarang yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia, Dian Gosen dalam bukunya Restriction School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi eksternal, yang kedua ada 2, motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Jadi, anak jika merupakan motivasi eksternal karena apabila yang akan terjadi jika tidak saya lakukan, umpamane saya tidak melakukan, tidak ikut upacara, apa yang terjadi? Itu merupakan hukuman. Kalau yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instansi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Ini biasanya mengarah ke penghargaan. Dan yang ketiga, ini adalah yang akan kita tuju, yaitu tujuan disiplin positif, yaitu menumbuhkan motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri.
Contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Jadi, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, itu merupakan dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan, sehingga itu akan mempengaruhi dalam pengaruh jangka pendek maupun jangka panjang. Contoh, ayo siapa yang bisa nomor 1 nanti akan mendapatkan permen. Itu nanti pasti ada efeknya. Kenapa? Coba, kira-kira efeknya apa? Karena penghargaan ternyata berlaku sama dengan hukuman. Kira-kira penghargaan itu nanti pengaruhnya jangka pendeknya apa kira-kira? Ketergantungan. Ora duwe apa-apa aku. Akhirnya dia mau melakukan jika diberi. Jadi penghargaan nanti dia menjadikan motivasi eksternal. Jadi tidak tumbuh dari dalam dirinya untuk melakukan sesuatu, tetapi karena ada faktor eksternalnya sehingga dia mau melakukan. Penghargaan juga merupakan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Karena apa? Kenapa kok merusak hubungan? Kira-kira hubungan antara apa? Apakah akan terjadi kesenjangan? Iya, karena ada yang mendapatkan dan ada yang tidak. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan akan menurunkan kualitas. Karena dengan penghargaan anak itu maunya hanya kalau diberi. Penghargaan mematikan kreativitas. Kenapa? Kok mematikan kreativitas? Tanpa penghargaan, kreativitas tidak akan muncul. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi penghargaan akan mengurangi apa? Motivasi dari dalam diri mereka. Ya, napa mboten? Karena apa? Alah bene ora duwe ora apa-apa. Nggih napa mboten? Dia tidak ada motivasi untuk dirinya. Bentuk program kebajikan yaitu apresiasi. Dalam pemberian apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, kemudian beri pengakuan secara konsisten. Yang terakhir adalah fokus pada proses. Kita akan membahasnya. Contoh, kemarin saya memperhatikan, itu merupakan pembukaan. Nilai kebajikannya yaitu rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi kemarin saya memperhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi bisa dipahami ya, pembukanya yaitu kemarin saya memperhatikan. Jadi guru memperhatikan murid. Nilai kebajikannya yaitu kita memberikan apresiasi. Rasa empatimu besar sekali. Nah, situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Sama seperti saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, kita coba tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi.
mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi kita tuliskan. Konsekuensi yang pertama. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kita catat hukuman karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman, kita cek jawaban panjenengan. Nah, ada alasannya. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Pasti itu adalah hukuman karena 100 kali bocah iu. Dia kamu mboten? Tidak sesuai. Kalau konsekuensi itu merupakan bersifat seperti mendidik, nanti kita bahas ada di belakang. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, ini sama dengan yang di bawah sendiri. Kenapa yang atas hukuman, yang bawah konsekuensi? Karena betul Pak Anto, karena yang atas bukan pelajaran PJOK, kalau yang bawah karena ada pembelajaran. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi di sini. Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan untuk hukuman. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Yang keempat, paksaan kalau hukuman. Kalau konsekuensi yaitu stimulus atau tanggapan. Stimulus tanggapan, ya. Yang kelima, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Itu hukuman. Kalau konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jika dia melupakan sesuatu, berarti dia wajib mengelak. Kemudian konsep diri yang buruk, yaitu konsekuensinya konsep diri yang baik. Kalau hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, marah. Hukuman akan membuat anak merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi yaitu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Hukuman, penghargaan dan restitusi di sini pengertiannya yaitu penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk belajar yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
Nah, di sini ada 3 kolom. Yang kolom pertama yaitu hukuman. Yang kolom kedua adalah tadi apa? Konsekuensi. Yang ketiga adalah restitusi. Di sini sudah tercantum sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi tadi sudah kita bahas. Restitusi merupakan pilihan. Yang kedua yaitu kalau restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Nah, kalau yang hukuman korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Nah, yang selanjutnya murid atau anak akan tersakiti kalau konsekuensi murid anak dibuat tidak nyaman, tetapi kalau direstitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Yang selanjutnya, perilaku pasif agresif meningkat. Untuk hukuman, anak-anak akan memiliki perilaku pasif dan agresif akan meningkat. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Akan tetapi jika restitusi, masalah akan terpecahkan. Yang selanjutnya, jika hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau untuk konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang selanjutnya, kalau hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi dan tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Yang terakhir yaitu hukuman peraturan adalah kamu harus. Nggih napa mboten? Untuk peraturan kamu harus. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, kalau restitusi yaitu mengubah apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi dikembalikan ke anak, jika ada permasalahan, apa yang bisa kamu perbaiki di masalah ini. Nah, restitusi itu mengarah ke keyakinan kelas. Jadi peraturan selama ini itu dirubah menjadi keyakinan kelas. Jadi yang awalnya peraturan tata tertib adalah yang membuat siapa? Selama ini peraturan guru. Nggih. Kalau keyakinan kelas itu kesepakatan bersama, nggih, dari anak dan guru. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan harus mengenakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Sebentar. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini merupakan suatu peraturan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi, keyakinan kelas yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak ada yang negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat
membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita bisa meminta anak menuliskan keyakinan kelas. Setiap anak nanti kita kumpulkan, bisa kita buat jadi satu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tidak harus tetap seperti itu, mboten. Nah, kalau peraturan kelas, ruang lingkupnya hanya kelas. Keyakinan kelas akan menimbulkan, peraturan kelas akan menimbulkan menjadi suatu keyakinan kelas, sehingga kemudian menjadikan lingkungan menjadi positif, sehingga menjadi budaya positif. Nah, dalam kegiatan pendalaman keyakinan kelas, di sini ada tabel T dan Y. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini ada Y dan T, maksudnya di sini. Nah, kalau hormat tampak seperti datang tepat waktu. Jika tidak tampak seperti, yaitu sering hadir terlambat. Kalau tampak seperti itu menyapa teman dan guru setiap hari. Kalau tidak tampak itu seperti tidak acuh kepada teman dan guru. Nah, di sini ada hormat itu terlihat, terdengar, berperilaku. Di sini bisa dilihat berempati terhadap perasaan orang lain itu terlihat, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Kalau terdengar, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama-sama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Ini bisa nanti dilihat. Nah, peraturan yaitu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jika kita buat keyakinan kelas, kira-kira seperti apa? Peraturan yaitu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira jika keyakinan kelas akan berubah kalimat seperti apa? Dilarang mengganggu orang lain. Itu kalimat negatif atau positif? Negatif. Bagaimana membuat itu menjadi positif? Dilarang mengganggu orang lain. Berarti misalkan, nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas menjadi tanggung jawab. Berarti setiap kita mengambil sesuatu, kita harus mengembalikan ke bukunya, itu kita rubah menjadi tanggung jawab. Semua apa yang kita lakukan merupakan tanggung jawab bersama. Dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas kita bisa menuliskan menghormati orang lain dengan berkomitmen. Jadi komitmennya apa? Nanti kita bisa menyampaikan ke anak-anak. Kira-kira komitmennya apa? Tidak terlambat, Bu. Kira-kira jam berapa? Ayo sepakat. Seperti itu. Dilarang melakukan kekerasan, berarti menuliskan keyakinan kelas yaitu keselamatan atau menghormati orang lain. Dengan menghormati orang lain, tentunya kita tidak akan, anak-anak tidak akan melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Kita mencoba untuk menyampaikan kesehatan. Tulisannya adalah kesehatan. Nah, bergantian atau menunggu giliran yaitu menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker otomatis itu merupakan kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu adalah mengarah ke keselamatan dan keamanan.
Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia contohnya di sini yaitu Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelasnya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan terpaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Kira-kira? Jamie? Anak-anak mengeluh, Doni itu sering meminta bekal makan siang mereka dengan terpaksa. Jika menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Kalau saya yang sudah saya alami untuk di kelas saya, itu saya menjelaskan tidak hanya untuk Doni, tapi untuk keseluruhan anak, agar anak juga memiliki rasa tidak didoktrin untuk hanya untuk Doni. Jadi kita sama ratakan untuk anak-anak, memberitahu kepada anak-anak bahwa tidak boleh meminta bekal milik teman-teman yang lain. Jika ingin makan harus bawa bekal sendiri dari rumah. Seperti itu. Ya, bagus, terima kasih Bu Dewi. Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Menurut saya Doni itu ingin merasakan milik teman yang lain. Ingin merasakan milik Ya. teman yang lain. Sebenarnya mungkin mereka sudah membawa dari rumah, sudah dibawakan bekal oleh orang tua. Tapi kita itu tidak tahu, sebagai orang tua kan kadang juga tidak tahu apa keinginan dari anak tersebut. Nah, anak tersebut kemungkinan lihat punya temannya, lah milik, jadi pengen meminta milik temannya tersebut, mencoba. Tapi kadang ada anak yang tidak setuju untuk dimintai oleh anak tersebut. Jadi untuk menghindari hal tersebut, daripada anak-anak nanti malah jadi berantem karena bekal, jadi harus memakan bekal masing-masing, ditekankan kepada anak-anak. Terima kasih Bu Dewi. Jadi alasan Doni melakukan itu adalah dia ingin memenuhi keinginannya ya Bu Dewi ya, untuk merasakan punya temannya, nyicipi. Sedangkan Doni meminta bekal dengan paksa. Nah, di sini kita akan melihat kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk diterima atau disayangi. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Yang kelima yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Kira-kira Doni tadi, kebutuhan dasar manusia apa yang ingin dicapai oleh Doni? Doni tadi ingin makan, merasa senang. Ada lagi? Merasa senang karena sudah mencicipi. Ada lagi? Mungkin Doni tidak membawa bekal. Kebutuhan bertahan hidup. Jadi ada dua keinginan Doni. Ada dua yang ingin Doni capai, ada dua kebutuhan, yaitu kebutuhan bertahan hidup dan kebutuhan untuk merasa senang. Kita lanjut ke dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari
bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Misalkan kalau kita berisi orang-orang karena kita mencintai, seperti Bu Herni mencintai papa. Bagaimana kualitas dirimu? Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Yang selanjutnya, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Yang selanjutnya, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Nah, kita akan menuju ke posisi kontrol. Yang pertama, posisi kontrol ini dimiliki seorang guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Sebentar. Hasilnya kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Yang selanjutnya yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nada suara memelas, halus, sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak dengan lesu. Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Yang ketiga yaitu posisi teman. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Yang keempat sebagai pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Yang kelima yaitu manajer. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku mendekat ke murid. Kira-kira yang ideal sebagai guru itu yang mana? Sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, atau sebagai pemantau, ataukah sebagai manajer? Kira-kira sebagai teman, sebagai manajer. Sehingga sebenarnya yang ideal adalah sebagai manajer, karena manajer itu juga bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau. Nah, pernyataan-pernyataan biasanya saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakannya? Yaitu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kalau kalimatnya saya kecewa sekali denganmu, berarti
guru tersebut sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kalau kamu tidak pernah benar melakukannya sebagai penghukum, ayolah lakukan demi ibu. Itu berarti sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, itu merupakan sebagai penghukum. Nah, yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Tadi sudah disinggung. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-cirinya yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga yaitu tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang tujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang delapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, di sini segitiga restitusi yaitu validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Jadi kamu tentu punya banyak alasan mengapa melakukan itu. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu merupakan menanyakan keyakinan. Kalau menstabilkan identitas, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, di sini biasanya dalam menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat kesalahan, atau kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Biasanya seperti itu untuk menstabilkan identitas. Yang selanjutnya adalah validasi kebutuhan, yaitu membantu murid mengenalkan basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun atau survival, atau kebutuhan dasar manusia yang tadi sudah disampaikan. Contoh guru, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang paling penting bagimu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Atau maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul jika anak tersebut memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Contohnya seperti itu. Menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contoh, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita sebelumnya? Pasti kita membuat keyakinan kelas. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu?
itu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Nah, ini intervensi, ini refleksi. Nah, setelah demikianlah penjabarannya, kita refleksi sebentar. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Yang saya dapatkan adalah kira-kira Bu Herdi, setelah kita mengetahui budaya positif tadi, hal baru apa yang mengubah paradigma yang jenengan dapatkan hari ini? Apakah ada? Ya, terima kasih sebelumnya Bu Dino. Di sini saya mendapatkan pengalaman yang banyak, yaitu tentang tadi hukuman, konsekuensi, dan yang satunya tadi restitusi. Ya, saya ini mengenal lebih dalam tentang restitusi tadi. Itu yang mengena dalam hati saya, karena itu merupakan tadi untuk memecahkan masalah. Jadi anak dari diri dalam anak sendiri bisa memecahkan masalah karena dorongan dari guru. Terima kasih. Kemudian perasaan apa yang muncul? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan ini, khususnya mengenai makna, disiplin, dan motivasi intrinsik? Perasaan yang muncul mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik ini mana disiplin, dimana kita di dalam disiplin itu kita adanya rasa tanggung jawab, ya, rasa tanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Kemudian motivasi intrinsik ini cukup luar biasa, karena dengan termotivasi dalam diri kita sendiri ini, kita kalau kita melakukan kesalahan, kita akan segera memperbaikinya, dan kita akan lebih bertanggung jawab dengan apa yang telah kita lakukan. Dan motivasi inilah yang harus kita bangkitkan dalam diri kita sendiri. Terima kasih Bu Suri. Sekarang saya ingin mendengarkan Bu Ari untuk yang nomor 3. Setelah kita mempelajari bersama-sama budaya positif tadi, kira-kira bagaimana ingin menjadi Among sebagai manajernya seperti apa setelah mengikuti kegiatan ini? Nyun sewu. Terima kasih. Setelah saya mengikuti kegiatan ini, dari beberapa yang disampaikan tadi, posisi kita bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau, dan bahkan yang paling tepat adalah menjadi manajer. Jadi manajer itu untuk kita itu yang paling baik, paling bagus adalah menjadi seorang manajer. Dalam arti manajer itu kita tidak hanya sebagai teman, tidak hanya sebagai pemantau, bahkan kita memposisikan anak tidak di bawah kita, namun mengistimewakan. Anak-anak itu merupakan suatu keistimewaan buat lembaga kita, sehingga anak merasa nyaman, merasa kreatif untuk berinovasi ke depannya. Jadi anak itu tidak sekedar menjadi bawahan atau yang selalu kita pleter, tidak, namun bisa menjadi teman kita, yang mana nanti semua itu kita tujukan demi kemajuan anak didik kita semuanya. Jadi yang paling tepat adalah sebagai manajer. Begitu Bu Dina. Terima kasih Bu. Beri tepuk tangan. Terima kasih untuk hari ini atas refleksinya, atas perhatiannya. Kita belajar bersama-sama untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Demikianlah pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.